Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tab tambahan dan tombol pilihan di pendaftaran pelanggan atau vendor. Di jendela pendaftaran pelanggan atau vendor, di tab tambahan, Anda dapat menemukan kolom tambahan yang dapat Anda kustomisasi selain kolom default dari account ERP. Terdapat 6 kolom jenis teks yang dapat Anda input data dalam bentuk teks dan 3 kolom jenis numerik di mana Anda dapat mengisinya dengan data angka. Saat ingin menambahkan kolom, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengatur nama kolom tambahan tersebut. Jika Anda klik pilihan di kanan atas, klik pada pengaturan layar pemasukan, Anda dapat melihat susunan tab yang sama persis di bagian atas. Klik pada tab tambahan dan edit nama kolom yang ingin Anda tambahkan. Misalnya, di kolom jenis teks, Anda ingin menambahkan kolom untuk informasi nomor rekening bank atau nama kontak person dari pelanggan tersebut. Arahkan ke kolom jenis teks, kemudian klik pengaturan, dan edit nama tampilan. Lalu klik terapkan, dan Anda dapat mengedit kolom jenis teks dengan cara seperti ini. Sama halnya jika Anda ingin memasukkan informasi dengan menggunakan kolom jenis angka, Anda dapat mengganti judulnya dengan cara klik pada pengaturan. Kemudian terapkan, dan klik simpan. Dan setelah disimpan, Anda dapat kembali ke tab tambahan dan kolom yang tadi Anda edit sudah ditambahkan ke dalam daftar. Kemudian, kita akan beralih ke pembahasan tombol pilihan di daftar pelanggan atau vendor. Jika Anda klik tombol pilihan di kanan atas, Anda dapat melihat deretan opsi untuk berbagai pengaturan. Pertama, tombol cari contoh laporan. Ini pengaturan yang akan mengacu ke pencarian di menu ini. Ketika Anda klik tombol cari di bagian atas daftar pelanggan, Anda dapat melihat terdapat 4 tab yang sama seperti saat mendaftarkan pelanggan. Tab umum, tab informasi pelanggan atau vendor, tab batas atau harga kredit, dan tambahan. Pengaturan cari contoh laporan ini memungkinkan Anda untuk mengatur tab bagian umum. Klik pilihan, klik pada cari contoh laporan, dan Anda dapat melihat deretan kolom yang sama tampil di tab umum. Anda dapat menghilangkan kolom yang tidak diperlukan dengan cara klik sembunyikan, dan klik tambahkan untuk menambahkan kolom. Terapkan dan simpan. Kemudian berikutnya adalah tombol cari contoh pop-up. Cari contoh pop-up adalah fungsi yang mengatur pencarian pada pelanggan atau vendor. Contohnya, jika Anda hendak membuat voucher di menu tagihan untuk faktur penjualan, dan jika Anda menekan ikon kaca pembesar di kolom pelanggan atau vendor, dan melakukan pencarian untuk pelanggan, Anda dapat mengatur template tampilan daftar pelanggan atau vendor di jendela pop-up ini dengan menggunakan cari contoh pop-up. Klik pilihan, kemudian klik pada cari contoh pop-up. Di sisi kanan, terdapat deretan kolom dalam susunan default. Anda bisa menghilangkan kolom yang tidak diperlukan dengan klik pada kolom tersebut dan klik hapus kolom. Dan menambahkan kolom dengan tombol tambahkan. Sebagai contoh, untuk menambahkan kolom alamat dan email, pilih kolom tersebut dan terapkan. Kemudian jika Anda klik simpan dan kembali melakukan pencarian pelanggan dan vendor,
Anda bisa cek kolom yang tadi Anda pilih tampil pada pencarian. Dan berikutnya, kolom pengaturan contoh laporan. Dengan menggunakan tombol ini, Anda dapat mengatur konfigurasi kolom yang ingin Anda tambahkan di daftar. Klik pengaturan contoh laporan baru, isi nama template, dan atur template yang akan disalin, kemudian simpan. Jendela baru untuk mengatur konfigurasi kolom-kolom akan muncul. Di sini Anda juga dapat menghapus kolom yang tidak diperlukan dengan cara klik pada kolom tersebut, kemudian klik hapus kolom. Dan juga menambahkan kolom lainnya. Klik pada posisi yang diinginkan dan klik tambahkan, kemudian pilih kolom yang diinginkan. Anda juga dapat mengubah posisi kolom dengan cara klik pada kolom tersebut, tahan, kemudian seret ke posisi yang diinginkan. Lalu jika Anda klik pada tombol pengaturan di sini, Anda dapat melakukan pengaturan dengan lebih detail untuk kolom tersebut, seperti nama tampilan atau lebar pada kolom. Kemudian jika semuanya sudah selesai, klik simpan di bagian bawah. Dan kolom yang tadi ditambahkan akan muncul ke dalam tampilan. Berikutnya, tombol kondisi pengaturan contoh laporan. Tombol ini memungkinkan Anda untuk mengatur kondisi seperti ID pengguna dan mode layar untuk menampilkan tiap template secara default. Klik pada tombol kondisi pengaturan contoh laporan, dan Anda dapat klik baru untuk membuat kondisi baru. Anda dapat mengisi nama kondisi terlebih dahulu, dan memilih pengaturan untuk kondisi 1 hingga 3, dan memilih template yang diinginkan yang akan Anda terapkan. Dan jika program memenuhi salah satu kondisi yang telah Anda atur, template tersebut akan diterapkan. Dan terakhir, tombol pengaturan fungsi. Tombol ini sama dengan pengaturan fungsi yang terletak di menu kustomisasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi. Jika Anda klik pada pilihan dan klik pada pengaturan fungsi, deretan pengaturan fungsi yang ada di menu kustomisasi pengguna akan tampil dalam jendela pop-up. Dan hal terakhir yang ingin saya informasikan kepada Anda adalah mengenai fungsi pembuatan nomor otomatis. Di menu daftar pelanggan atau vendor, jika Anda klik baru dan klik sekali di kolom kode pelanggan, akan terdapat tombol function di ujung kanan kolom. Klik pada tombol ini, kemudian pilih pengaturan nomor otomatis. Anda dapat mengatur kriteria yang akan digunakan untuk pembuatan nomor kode pelanggan atau vendor baru secara otomatis. Di bagian preset variable di sini, Anda dapat mengkonfigurasikan variabel untuk pembuatan nomor. Default dari sistem adalah 5 digit nomor berurutan. Arahkan ke kolom dan klik tambahkan. Anda bisa menambahkan variabel lainnya seperti tahun, bulan, hari, dan kode seri untuk mengatur otomatis kode spesifik yang akan dihasilkan ketika mendaftarkan pelanggan atau vendor.